Oke, pagi guys. Review Signal lagi ya. Kemarin hari Jumat eh kita dapat profit yang luar biasa gitu ya kemarin. Jadi Jumat berkah ya. Jadi Jumat berkah kemarin. eh Sebelum mulai videonya, sebelum dimulai reviewnya gitu ya. Jangan lupa untuk di subscribe buat kalian yang baru nemu channel ini dan jangan lupa di like untuk ngebantu video ini biar ke capture sama algoritma YouTube. Jadi semakin banyak yang nonton gitu ya. Lalu jangan lupa untuk di komen ya. Ya komen apa aja lah biar hidup aja komentar kolomnya. Oke? Langsung aja kita mulai ya untuk review Signal tadi malam. Kita salah lagi. Kita itu profit cukup lumayan ya dari semalam gitu bisa dibilang. Di hari Jumatnya kita dapat sekitaran 250 pip. Eh, 250 100 120 pips. 120 pips kita dapat semuanya gitu. Jadi cukup keren. Oke, jadi kita mulai langsung aja. Kita ke trading view, kita lihat alasannya ya, bisa dibilang kenapa tadi malam kita bisa dapat apa ya, momentumnya gitu. Dan kebetulan ke capture di zone yang kita maksud gitu ya, yang kita marking. Dan marketnya langsung boom gitu, dia naik eh, ke harga yang kita mau gitu ya. Jadi ini kemarin gua kena SL, ini TP ya, namanya trade ya kan. Oke. Jadi kemarin itu di H1 gua ngelihat ada sesuatu ya. Jadi sebelum jam 10 malam itu kan kemarin jam 10 itu ada news ya. Bukan news, ada fundamental di mana eh Om Powell itu speak gitu ngomongin interest rate sama apa namanya kemampuan untuk finansialnya dari sisi US seperti apa gitu ya semalam. Jadi berdasarkan itu mungkin kebijakannya apa ya men-trigger untuk ya wis lah gitu mungkin ya pasrah, jadi makanya USD-nya itu melemah gitu, powernya berkurang dan turun. Makanya sekarang bisa dilihat gold itu dia running gitu ya dari yang kemarin itu seharian gitu ya, dari di hari Kamis itu kita ditarik turun sampai bawah ya kan, pas ada news CPI kalau apa retail sales, core retail ya kalau nggak salah, kemudian dari bawah sini di running sampai ke sini ya. Begitulah market ya, fundamentalnya mempengaruhi banget ketika ada high impact. Yang mau kita bahas sekarang atau yang mau gue bahas sekarang adalah kenapa kita bisa dapat profit segitu banyak tadi malam, dan signalnya juga gue share gitu ya, profitnya juga ada, nanti gue tempelin di apa namanya di screen gitu ya biar kelihatan bahwa ya memang gue juga trade gak pakai lot gede kok untuk yang gue share ya. Oke, mulai aja langsung. Jadi kenapa kemarin itu bisa terbang Om? Nah, kenapa kemarin bisa terbang? Itu kemarin gue nemu zone di sini gitu ya. Ini zonnya ya. Ini kemarin gue nemu zone ini ya. Kenapa gue marking yang ini? Karena ini time frame besar gitu ya di H1 dan kita akan nge-trade ketika US season doang. Setelah gua ngelihat ada sesuatu yang menarik dari bentuk candle yang seperti ini pergerakannya, gua pindah ke time frame yang lebih kecil di M15 gitu ya. Di M15 gua setelah gua marking di H1, oh, ada nih apa namanya? Struktur yang bisa gua ambil peluang untuk dari demand zone ya. Ini gua ganti warna kali ya, karena kita ngomongin demand, kita rubah jadi hijau gitu ya. Nah, jadi karena kita nemuin ada ini kemarin ya, ini nggak bisa dikecilin, bisa kali. Nah, begini udah cocok. Kita cut ya datanya, rewind. Jadi sebelum sebelum mulai gitu ya kan, sini
Nah, kan kemarin ceritanya tuh begini ya. Eh belum kelihatan nih. Kemarin gua ada sempat bilang juga kita itu ada flip zone ya. Pagi gua bilang ada flip zone di H1. Ini yang gua maksud di flip zone. eh kita bisa kecilin lagi nggak ya? Bisa kayaknya. Di flip zone di sini. Nah, ini baru kelihatan. Nah, kemarin ada flip zone di sini. Garisnya itu mana ya? Garis horizontal line. Nah, ini ada flip zone di sini. Kemarin gue juga info kalau kita akan coba nyari peluang sell limit di harga 75 sampai dengan 80 gitu ya untuk sell limitnya. Nanti SL-nya di 1985, 100 pip ya. Oke, kemarin kita balik lagi ke M15 ya. Kita ngebahas yang signal buy-nya gitu ya. Kemudian kita coba runningin ya satu 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 gitu ya. Nah, karena kemarin di H1 kita ngelihat ada ini yang gue marking. Wah, ini boleh ini ada doji nih yang udah kebentuk kemudian dia dimakan. Maksudnya dimakan tuh gimana, Om? Ya doji ini di breakout nih gitu naik ke atas sini yang gue harapin adalah si gold ini ya si gold ini bakalan ngeset west di zone ini nih di inside bar ini gitu loh di inside bar ini ya kalau kalian mau ambil body ekor dengan ekor gitu ya nah kayak gini ekor sampai ekor ini ternyata di breakout nih gitu ya di breakout jadi gua mikirnya semalam harusnya ada momentum lebih lanjut nih dari sisi teknikalnya gitu ya ada dari sisi teknikalnya tuh harusnya naik dia ada momentum karena si inside bar ini sudah ditembus dan dia bertahan di atas dari inside bar ini gitu ada udah dua candle gitu posisinya lalu di M15 ya di M15 kita balik lagi kita gerakin lagi candlenya kemarin gue bilang kita akan buy trap ya sebelum newsnya dimulai. Gitu. Nah, buy trapnya itu kemarin segampang ini kalau kalau misalnya kalian mau entry gitu ya. Kalian itu kan gue udah marking zone-nya nih. Kalian tembak di kurang lebih separuh dari mid zone-nya gitu. Ya, kalau misalnya kalian punya SL cukup ini ya, cukup toleran gitu ya, kalian bisa pasang di harga 58 gitu atau dari atas sini gitu ya. Dari atas sini di atas zone ini entry-nya kemudian apa namanya SL-nya itu di bawah dari si doji gitu. Nah, kita gerakin sekarang marketnya dan kita kemarin nge-planning buy limit gitu ya di area itu. Gini kemarin ya. Oke lah, anggap itu kita ambil posisinya dari mid zone apa dari atas zone ini gitu ya. Kemarin gue take out di 74 kalau nggak salah ya, 74 atau 75. Nah, nanti dipasin aja. Iya, kayaknya sih. Iya. Oke lah, anggap segini ya. Terus kita coba running marketnya sekarang. Pam pam pam, gue udah siap-siap sell limit di area sini. Ternyata marketnya nggak kuat pas lagi London season tuh. Justru malah dia sideways diem-diem aja. Sampai akhirnya pas US season dimulai masuk, marketnya itu bergerak turun dan nge-trigger entry kita. Nah, jadi kita itu apa namanya? Ketika newsnya gerak gitu ya jam 10 malam ini ya, jam 10 malam ini nih di candle ini berarti jam 10 malam bisa kelihatan ya. Jam 10 malam ini dia langsung pam gitu ya. Langsung masuk. Nah, entry gua kemarin itu nggak di atas sih. Jadi ya di sini persiapan gitu, tapi gua nggak entry, gua masuk di 1958-an kalau nggak salah. Mid zone-nya pun sebenarnya kita dapet nih. Ya, kalau kalian perhatiin kemarin di mid zone-nya itu kita ke tapping gitu ya perhatiin di sini berarti ini go geser nih sap ya di sini dan kita nggak butuh waktu lama untuk sampai ke TP gitu kemarin kita dapat 1 banding pokoknya kita dapat 200 pip deh
100 pip, sorry, 100 pip lebih, 120, berarti 19.5 berapa? SL-nya kayaknya yang, oh kemarin SL-nya gue di 19.53. SL nih 19, harga entry 19.delapan, entry SL-nya kita di 19.53, gua tanpa TP kemarin. Kayak gini. Jadi kita masuk 19.58 ke trigger ya, bisa kelihatan di sini ya, tuh ke trigger. Ini gua hapus zone-nya biar nggak tumpuk-tumpukan ya, ke trigger nih, jebret gitu ya. Dan dia running sampai ke atas. Kenapa balik lagi ya di H1 ya? Kenapa gue bikin buy limit di situ kemarin? Bukan gue so tahu ya, tapi kebetulan karena di sini ada doji yang sudah di breakout, ditambah gue berharapnya kemarin itu ada zone play gitu. Zone play itu gimana sih Om? Ini zone play. Sebenarnya zone play itu ya inside bar gitu ya. Kemarin itu gue berharap zone playnya valid dulu gitu sampai US season, masuk gitu. Ternyata malah dia bertahan di atas dari zone play-nya gitu. Yang gue marking sebagai candle inside bar-nya justru malah dia posisinya dia bertahan terus di atas. Jadi menurut gue kemarin ada potensi seandainya market bisa masuk ke dalam zone play-nya, masuk ya. Gue akan ngincer di mid zone-nya gitu. Mid zone dari zone play. Minimal minimal gitu ya, senggol dong. eh apa SL-nya kita tuh kelebaran banget gitu kalau kita masuk di mid zone-nya gitu ya. Kira-kira nih dari sini ke sini itu kita pasang SL ya 19.53 ya, dengan entry yang gue pasang kemarin itu kita ada SL sebesar 500 poin, 50 pips ya. Dan ini kita dapat kurang lebih ya, anggap gua kemarin take out di 1974 ya. Jadi kita dapat sebesar ini kemarin 120 pips ya, dari harga entry kita sampai ke running gitu. Kalau 1:2 itu berarti kemarin itu berarti kalau ini kita take out di harga segituan, di harga berapa ini? 1968. 19 ya 68. Kita take out di situ 1968. Ini 1:2. Dan ya bisa dibilang kita profit cukup lumayan akhirnya kemarin ya. Karena di gua nggak pakai TP gitu. Gua take out manual gitu. Gua dapat 120 pip. Dan itu luar biasa gitu ya. Jumat kemarin juga kita dapat 100 pip juga. Jumat minggu lalu ya, maksudnya Jumat minggu lalu kita dapat 100 pip juga. Jumat ini kita dapat 120 pips. Luar biasa gitu ya, dengan apa waktu trading yang cukup singkat ya, hanya di US season doang. Jadi eh kalau misalnya analisa atau forecast movement dari market di channel ini cukup ngebantu kalian gitu ya, tolong di subscribe, di like untuk videonya, dan jangan lupa join Telegram channel yang ada di deskripsi. Kalau kalian belum punya broker dan belum punya broker yang bagus gitu ya, kalian juga bisa buka akun di deskripsi, gue sertain broker yang gue pakai gitu ya. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen untuk videonya. Kalau kalian bingung, diulang-ulang lagi aja videonya. Thank you.